aja. Baca sampai ayat 40. Dari Kejadian 31 sampai ayat 17, baca baik-baik. Ya, Kejadian 31 ayat 17 sampai ayat 40, di situ Tuhan mendapat jatah 32 orang. Nah, baca baik-baik, saya nggak mau menghujat, itu tertulis seperti itu. Jadi, menurut perjanjian lama maupun di dalam perjanjian maupun di dalam Islam boleh mengambil harta rampasan perang. Itu memang sudah diatur ya terkait dengan Quran surah 4 ayat 24 itu. Itu balasannya. Memang boleh di dalam Islam. Ya, menikahi budaknya boleh. Tidak dilarang, dan itu juga dilakukan di dalam kitab perjanjian lama. Ya, di dalam Bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40. Terima kasih. Apa dek yang masalah nikahi Aisyah yang 6 tahun itu Pak, tolong dijelaskan juga. Oh ya, mengenai pernikahan Aisyah itu kan diriwayatkan oleh Hisam ya. Hisam ketika dia itu di Irak, dan dia itu di Irak sudah tua, jadi sudah banyak yang lupa. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, anaknya Abu Bakar itu tidak ada yang lahir setelah kenabian. Semuanya lahir di masa jahiliyah. Artinya Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Dan Aisyah dinikahi itu di Madinah. Nah, antara Nabi diangkat menjadi Rasul sampai hijrah ke Madinah itu 13 tahun. Berarti Aisyah kalau dia lahir prakenabian sampai hijrah dia sudah umur 13 tahun. Satu. Yang kedua, ketika perang Badar dan perang Uhud, Aisyah ikut serta. Padahal syaratnya untuk bisa ikut perang minimal dia berumur 15 tahun. Aisyah sudah ikut perang, dan ketika Aisyah perang belum menjadi istrinya Nabi. Berarti Aisyah tidak dinikahi waktu kecil. Dia dinikahi antara 18 sampai 20 tahun. Belum lagi nanti kalau kita lihat antara jarak dengan kakaknya, yaitu Hafsah ya, anaknya Abu Bakar ya. Iya, itu 10 tahun. Nah, itu beda 10 tahun. Jadi Aisyah nikah dengan Rasulullah 18 sampai 20 tahun. Itu berdasarkan sejarah. Anda baca di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Jelas tertulis di situ. Terima kasih. Dikit Bang Luna, namanya dikit. Nah, di dalam bilangan tadi itu seperti yang dikatakan oleh The Truth, bahwa Nabi kerjanya membunuh-bunuh. Nah, Musa pun kerjanya membunuh-bunuh ini. Di dalam bilangan seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Maka bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh. Jadi kalau yang nggak perawan harus dibunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh. Ini pemilihan ini. Jadi kalau nggak perawan, bunuh, yang perawan diambil. Jadi yang herannya saya gini, gimana cara membedakan yang perawan nggak perawan? Ini Tuhan gimana? Musa gimana cara bedaannya? Gitu, dites dulu. Ya, dites dulu. Nah, dicoba satu dulu sama Tuhannya. Begitu aja. Ustaz Zulki ya. Diprot dulu sama Musa di sini katanya nih. Ini di kitabnya Kristen nih. Oke, dilanjut. Makasih. Sudah, biar satu lawan satu aja. Iya, satu ya. Bang Trets, gimana? Mau menanggapi lagi atau gimana? Sudah dijelaskan semuanya? Silakan. Jadi makasih ya untuk Ustadz Sugi tadi sudah menjelaskan tentang apa yang tadi menjadi pertanyaan saya kan. Tapi intinya seperti ini Ustadz, yang jadi pertanyaan saya kan, dari awal Nabi Muhammad itu yang sampean bilang Nabi itu diturunkan semacam wahyu sampai beliau meninggal pun itu kan tidak lepas yang daripada namanya perang, sampai merebut Mekah pun dengan perang. Lalu di dalam perang tersebut ada yang namanya pertawanan, rampasan dan segala macam.
Jadi yang saya tangkap adalah kisahnya Nabi Muhammad ini hampir 60% adalah tentang kekerasan. Ya, jadi itu yang jadi pertanyaan saya tadi, kenapa jadi saya bertanya seperti itu. Lalu yang kedua, sampai Muhammad mau meninggal pun itu dia sempat tertelan racun ya, tertelan racun dari Zainab ya, orang Yahudi, perempuan Yahudi itu. Sampai dia meninggal pun dia pada saat menggigit paha kambing itu lalu dibisikkan oleh Jibril, wahai Muhammad, bahwa yang Salah, kamu makan itu salah. adalah Bang Dato, sebentar Bang Dato. Jangan disela. enggak, Biar karena saya ini aja. Bang, harus fair Bang. Abang mengasumsikan Oke. Alkitab sampai proprot, saya diem Bang. Giliran saya ngomong seperti Ya itu. udah, lanjut. Ya, Saya oke. menyuruh Bang Dato tuh diem dulu, Bang Ya, itu makanya saya bilang Tres. Mbak Dato gak bisa nahan emosinya gitu. Saya dari tadi Bu, bisa tahan emosi Bang. Gitu iya, loh. iya sudah. Udah gampang, biar saya Baik, atasin sendiri, jangan pakai ikut campur. Udah, Saya diam. ya, bawa Bang, narasi, jadi ada saya dengar Ustadz dalilnya. Sugi aja. Ya, Saya dengar lanjut, Sugi lanjut. aja. Bang Dato, biar saya aja yang ngadepin. Diem, dah, diem. Iya, makanya saya bilang biar Pak Ustadz aja yang ini. Oke, jadi saya terusin biar nggak pecah konsentrasi. Jadi gini, maksud saya gini Pak Ustadz, ajaran Muhammad itu yang saya tahu dan mungkin tidak seluruh umat Islam tahu dari dari dia diangkat menjadi nabi di Gua Hiro, dia bertapa, setelah itu dia balik lagi ke istrinya, bertapa lagi sampai disuruh baca dan segala macam 3 kali baca, akhirnya dibacakan oleh si Jibril. Setelah itu dalam perjalanan hidupnya secara singkat saja saya bilang dengan perang, dengan pernikahan, menikahi banyak wanita, sampai dia mati pun dia tertelan racun ya, artinya diracuni oleh si Zainab, diracuni Zainab karena Zainab itu adalah korban daripada perang ya, bapaknya mati, segalanya mati, jadi dia merencanakan hal jahat dengan Muhammad sampai dalam masa-masa terakhirnya pun dia kritis karena racun itu. Jadi maksud saya, kalau memang beliau nabi itu kan yang jelas pasti yang pertama menandakan mukjizat, itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, Nabi itu membawa ajaran-ajaran yang benar-benar ajaran tentang revolusi gitu loh, revolusi dunia. Jangan sampai yang dunia lakukan dia lakukan juga kayak gitu. Harus berbeda dari dunia. Tapi sampai dia mati pun gitu loh. Masa ketelan racun seorang nabi kok bisa ketelan racun, dan itu pun yang lucunya kalau katanya, tapi nanti luruskan, itu dia mati karena tertelan racun dari Zainab. Nah, itu aja maksud saya, Pak Ustadz. Oke, sudah. Oke ya, saya komentari ya. Mengenai nabi yang mengajarkan perang. Kalau Anda menolak ada nabi yang mengajarkan perang, seharusnya Anda menolak Kisah Para Rasul 3 ayat 23. Baca baik-baik Kisah Para Rasul 3 ayat 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Ya, Kisah Para Rasul menubuatkan ada seorang nabi yang akan membasmi orang-orang kafir yang tidak mau mendengarkan nabi itu. Kalau Anda menolak nabi yang melakukan peperangan, Anda menolak Kisah Para Rasul 3 ayat 23. Baca baik-baik. Nah, kemudian apakah Nabi Muhammad itu diracun? Nabi Muhammad ya itu tidak mati diracun, karena peristiwa antara Khaybar itu terjadi di waktu perang Khaybar dengan meninggalnya Rasulullah itu 4 tahun. Bukan mati saat di Khaybar. Orang bisa dikatakan mati diracun ketika dia makan racun langsung mati. Sebagaimana Yesus setelah minum anggur asam mati dia. Itulah orang namanya mati diracun. Karena di dalam kitab Mazmur 69 ayat 21, dia akan memberi aku racun dan ketika aku haus dia memberi aku anggur asam. Mazmur 69 ayat 21 itu ayatnya. Jadi yang diramalkan mati diracun itu Yesus. Dan fakta terjadi. Setelah minum anggur asam, Yesus mati.
Yohanes 19 ayat 30 dibaca baik-baik. Ya, Yohanes 19 ayat 30 dibaca. Ya, setelah minum anggur asam, Yesus berkata sudah selesai, lalu dia menyerahkan nyawanya. Dia tidak mati di salib, tapi mati minum racun. Nah, Rasulullah tidak mati diracun. Sahabat-sahabatnya makan langsung mati dia. Rasulullah 4 tahun. Bahkan dia masih pernah memimpin perang, pernah haji yang terakhir. Jadi Rasulullah bukan mati diracun. Mana ayatnya Rasulullah mati diracun? Masa orang diracun matinya 4 tahun kemudian? Aneh. Orang bisa dikatakan mati kecelakaan ketika dia ditabrak mobil mati. Itu mati kecelakaan. Tapi kalau setahun kemudian nggak bisa dia dikatakan mati kecelakaan, bos. Nggak bisa. Ya. Jadi Anda tadi mengatakan Nabi kok bisa diracun. Lah Tuhanmu loh mati diracun. Kenapa Anda nggak heran? Terima kasih. Oke, sebentar, tadi Bang Draj. Saya mau menanyakan kenapa Anda bernarasi bahwa Nabi Muhammad itu adalah senang berperang. Itu aja. Bukan senang berperang, Pak. Jadi yang saya ambil atau saya kutip itu kan kita kan dalam Bapak-bapak kan dalam Al-Quran itu kan ada dua ya. Yang pertama Al-Quran, kedua adalah hadis kan seperti itu. Hadis kan riwayat Nabi, bilang kan ceritanya. Al-Quran adalah wahyu yang turun dari Allah, Bapak-bapak bilang kan seperti itu. Nah, tapi yang saya kritikal adalah kenapa maksud saya gitu loh, Pak. Banyak sekali diceritakan tentang perang, dan perang. Tadi Ustadz Sugi mengutip-ngutip tentang Mazmur segala macam seperti itu. Pak Sugi jangan baca sepotong-sepotong Pak Sugi ya, ayat Alkitab. Bapak baca satu perikop lah, misalnya contoh perikopnya Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama, dibaca Pak ayat 1 sampai seterusnya seperti itu. Jangan baca ini Bapak itu memframing seolah Yesus Bapak bilang adalah nabi yang diramalkan akan mati diracun. Bapak salah Pak. Jadi yang diramalkan mati diracun itu adalah setelah Yesus Pak. Bahkan Yesus bilang setelah dia akan ada nabi-nabi palsu Pak. Seperti itu setelah dia pergi. Diramalkan Yesus. Jadi Yesus itu duluan lahir daripada keislaman Pak. Islam itu hadir 600 tahun Pak setelah Yesus ada. Jadi jangan bernarasi Bapak bahwa Bapak Yesus diramal gitu loh. Dan justru terbalik bahwa setelah Yesus lah yang diramal seperti itu Pak. Jadi Bapak juga harus sadar bahwa kita Bapak itu hadir itu atau Islam itu hadir itu 600 tahun setelah Yesus pergi Pak. Naik ke surga gitu loh. Jadi jangan saya tanya Bapak balik ke Alkitab saya tanya Al-Quran Bapak balik ke Alkitab saya, membandingkan seolah-olah jawabannya di Alkitab. Bapak kan yang bilang Alkitab saya palsu gitu loh. Kenapa Bapak jawabnya dari Alkitab gitu loh? Kenapa biar fair Bapak jawab dari Al-Quran gitu loh? Gitu Pak Sugi. Pak De, saya bisa giniin Pak De, maaf. Bentar. Biar saya aja biar. Enggak apa-apa. Ya. Biar Anda mengatakan saya baca kitab sepotong-sepotong. Bos, saya itu sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan hafalan kitab saya dari tadi saya nggak ada buka-buka kitab. Apa buktinya? Saya bikin bentar. Jangan. Bentar. Bahkan dari tadi saya nggak ada buka-buka kitab. Ya. Apa buktinya? Saya nggak buka kitab. Saya menyampaikan kitab itu dengan cepat. Kalau saya harus buka-buka dulu, lihat, saya nggak ada buka-buka. Saya sudah baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Bahkan hafalan kitab saya belum ada pendeta yang bisa mengalahkan. Bahkan saya berani menantang semua pendeta untuk debat dengan saya. Open camp, kalau perlu mata ditutup tanpa buka Bible. Tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible. Belum ada yang berani. Jadi jangan menuduh saya itu baca sepotong-sepotong. Saya paham konteks, paham ayat sebelum dan sesudahnya. Bahkan ketika saya menunjukkan kitab bilangan tadi, saya suruh baca dari ayat 17 sampai 40. Berarti saya itu sudah membaca. Ya, bahkan saya sering ketika orang Kristen mengutip Yesaya 7 ayat 14, jangan dibaca dari ayat kutip itu saja, baca dari ayat 1 sampai ayat 17 supaya Anda paham. Justru saya sering menegur orang Kristen seperti itu ya. Kemudian diracun. Di dalam Mazmur 69 ayat 21 itu nubuat untuk Yesus. Ya, ketika aku
lapar, ia memberi aku makan racun. Dan ketika aku haus, ia memberi aku anggur asam. Ini bukan untuk Yesus. Ini untuk Yesus. Yesus mati setelah minum anggur asam campur empedu. Ya, berarti itu racun. Empedu itu racun. Tidak ada Yesus mati disalib. Karena tidak ada bukti bahwa orang disalib mati dalam waktu 3 jam itu nggak ada. Makanya Pilatus itu heran ketika mendengar Yesus itu mati disalib. Pilatus heran. Baca Markus 15:44, ingat saya di situ. Pilatus heran ketika Yesus sudah mati. Kenapa? Karena Pilatus tidak pernah melihat ada orang mati disalib dalam waktu 3 jam, itu nggak ada. Apa buktinya orang disalib dalam waktu 3 jam tidak mati? Orang yang di sebelah kanan kirinya Yesus itu tidak mati ketika disalib. Sehingga supaya mempercepat kematiannya, dia dipatahkan kakinya. Yesus kenapa cepat mati? Karena minum anggur asam. Setelah itu dia mati, bukan karena disalib. Nah, itu satu. Yang kedua, apa tadi? Alkitab. Ini mengenai Alkitab, ya. Kenapa saya itu selalu mengutip Alkitab gitu kan? Karena yang Anda imani itu Alkitab. Tidak mungkin saya mendebat kamu pakai Quran. Anda nggak mengimani Quran. Kecuali kalau Anda tidak mengimani Bible, saya nggak pakai Bible. Untuk apa? Sama seperti halnya, saya nggak pakai Quran karena kamu nggak mengimani Quran. Saya teringat apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 6 ayat 10. Jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi, ya, karena akan diinjak-injak saja dan berbalik untuk mengoyakmu. Itu saya nggak mau melakukan itu, karena kamu tidak percaya dengan Alkitab. Maaf, saya tidak mengatakan kamu babi, saya hanya mengutip ayat yang dikatakan Yesus. Jangan kamu melemparkan barang yang berharga kepada babi, jangan melemparkan mutiara kepada anjing, karena hanya diinjak-injak dan berbalik untuk mengoyakmu. Makanya saya nggak menggunakan itu, bos. Ya, jadi saya lebih suka menggunakan Bible untuk melakukan perbandingan. Ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad kok perang terus, ternyata di dalam kitab Anda Kisah Para Rasul 3 ayat 23, ya, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jedor. Berarti Nabi itu Nabi yang benar ketika dia mengajarkan perang. Kecuali Anda tidak percaya Kisah Para Rasul 3 ayat 23. Baik Ustaz Sugi, saya tanggapi ya. Ustaz Sugi sudah berdusta sama saya. Jadi gini Ustaz Sugi tadi bilang tutup mata hafal ayat Alkitab tuh. Dari tadi saya mau potong tapi saya hargai Ustaz dulu ngomongnya. Sekarang saya ngomong. Ya. Ustaz Sugi tadi bilang sudah dengan sombongnya, dengan angkunya menutup mata, berani menantang seluruh pendeta. Tapi Ustaz Sugi tadi keceplosan, makanya saya mau ketawa tadi, tapi menghargai aja ya. Tadi Ustaz Sugi mengatakan bahwa Pilatus sampai terheran-heran di Markus 45 kata Ustadz tadi. Sedangkan Markus itu sampai pasal berapa gitu loh. Jadi Ustadz Anda salah dengar. Yang saya katakan Markus, bentar sedikit saya luruskan. Markus 15 ayat 44. Anda salah dengar. Benar enggak saya mengatakan itu? Markus 15 ayat 44. Benar enggak? Betul. Coba yang jadi saksi di sini. Anda salah dengar. Betul. Sekarang ini aja. Sama-sama open cam aja Ustaz Sugi. Berani nggak dia? Ya, jaga. Ya, sama-sama open cam aja. Nih, saya bacakan ya. Kalau saya dibilang bohong, saya bacakan. Ya, Markus 15:44. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Jadi nggak mungkin saya salah, bos. Coba dibaca itu, coba dicari sana. Benar nggak yang saya katakan? Sejak kapan saya itu nggak ngerti? Bang, saya kasih tahu Bang. Kalau tidak, Pak Ustaz. Bang, saya kasih tahu Bang ya. Ini bentar. Bang, saya kasih tahu ya. Matius itu sampai pasal 28. Markus sampai pasal 16. Yohanes sampai pasal 21. Ya, Lukas sampai pasal 24. Saya ngerti semua itu, Bang. Jadi nggak mungkin saya itu salah sebut. Lanjut. Tadi Ustadz tadi ada bahasa Ustadz kalau tidak salah gitu loh. Itu yang membuat saya ketawa gitu loh. Coba kalau kamu sudah berani aja terus. Gini. Kamu apa? Saya sebut salah enggak sih? Terus
Anda mengetahukan diri sendiri sebetulnya. Aduh. Iya sebentar. Enggak, Ya, saya nggak tahu maaf. Pak. Tapi saya Ya lebih ke sebentar. ada bahasa keangkuhan Pak Ustadz ini. Jadi gitu Iya loh. Pak Ustadz sebentar. mengklaim diri Pak Bisa Ustadz. dibuktikan Pak Bos? Ya, Bisa dibuktikan. Terus Anda berani open cam kamu sama saya? open cam Saya ya, buktikan. open cam Tes, dua-dua ya. Open cam, open Iya. cam, open cam, open cam. Sama-sama Open open cam. Coba cam. open cam. Tunjukkan Kita baca satu ayat. ayat, saling hafal, ayo. Ayo udah open cam aja, open cam aja, open cam, open cam aja, open jadi cam aja. kenapa Berani Anda nggak? jadi terpancing emosi ya? Ya, Enggak, iya. Bukan emosi, cuman Kamu tanya. jangan ngeles deh, Truk. Itu ngeles itu. Sebentar Iya. Karena karena sudah merasa kalah, kamu cari aja biar nggak itu, Iya. biar nggak berlanjut. sebentar Satu Dato, lagi, Dato, boleh dikit Bang Ucup dikit ya. ya silakan. Ini ya. Di dalam ulangan 20 ini ajaran Bible ya. Ini ajaran Bible ya. Di ulangan 20:10, apabila suatu kota engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Ini perdamaian ditawarkan ya. Terus apa katanya? Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu. Pekerjaan rodi siapa Sudah kerjanya? disampaikan Ustadz tadi ini Barat. Oh, udah. Sudah disampaikan Ustadz. Udah. Itu lalu kipas tadi. Oke, lanjutkan. Ini Bang Host Pak De, tadi saya mengutip dari perkataan The Trust mengatakan bahwa dia mengatakan kitabnya dia palsu, dibilang palsu, menuduh kita palsu ya, seperti itu. Nah, kenapa Anda bilang gitu? Berarti anggapan maaf ya, kalau saya mohon maaf. Ini nih menurut saya, bukan teman-teman ya. Kalau Anda berbicara begitu berarti Anda menuduh Al-Quran palsu ketika Anda ngomong gitu. Karena Al-Quran itu dari diturunnya wahyu Al-Quran ke malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sampai Allah mengatakan, carilah kesalahan Al-Quran itu dan berbicara kepada jin juga, carilah kesalahan itu, kalau ada silahkan dikasih tahu. Dari turunnya itu sampai 1400 sebelum Masehi sampai sekarang belum pernah ada kesalahan satupun. Biar dilanjutkan Silakan. dulu sama Ustadz Sugi, Bang. Ya, silakan Ustadz. Menanggapi ya, boleh ya. Tadi Ya, yang silakan. saya ketahui Pak Ustadz ya, Pak Ustadz tadi ada sedikit keangkuhan lah, sudah mulai tinggi lah bahasanya, karena tadi Pak Ustadz bilang tidak ada satupun pendeta yang bisa gitu loh. Lalu saya tutup mata saja bisa Suaramu menghafal ngerobot itu Bang, segala macam. suaramu ngerobot Bang. Suaramu Oh, ngerobot. sorry. Nah. Gimana Pak Ustadz? Aman ya Pak Ustadz? Oke ya. Coba lanjut. Halo? Lanjut. Oke. Jadi gini Pak Ustadz, jadi maksud saya Pak Ustadz tadi itu mengklaim gitu loh, mengklaim diri Pak Ustadz bahwa tidak ada pendeta yang bisa mengalahkan Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz bisa menghafal Alkitab dengan tutup mata. Jangan itu yang dibahas, Detruk. Yang dibahas tentang diskusi aja. Kalau kamu merasa tertantang, ayo on cam. Enggak, Itu sama. Nah, kan kamu nggak mau on cam. Kalau mau on cam, buktikan benar nggak enggak gitu. Buktikan apa saya aja. klaim Sama, ayo. Open cam berdua, ayo open cam. Open Kalau cam berdua kalau kamu mampu melawan Ustadz Sugi, ya. Jangan ketawa. Ya jadi saya bukan kata. Enggak gini loh. Kenapa? Memang beliau lebih hafal dari kamu, Trut. Kamu nggak berani on cam. Kamu nge-googling terus. Rusak HP kamu nanti googling terus. Ya mudah-mudahan saya doakan Ustadz Sugi. Jangan kau ketawa, ya. Justru kamu ketawa menertawakan kebodohan kamu. Sendiri itu. Ya, karena memang kamu Dia lagi sanggup mencari jadi Ustadz alasan. Sugi, belum lagi Ustadz Sugi. Ya. Sama kami aja Lagi kamu nggak mencari mampu. alasan buat lari dia itu, Ustaz. Lagi mencari alasan. Kamu kalau mau bernarasi jangan menyerang pribadi. Jadi bantah dengan kaidah-kaidah ilmiah atau kaidah yang komparasi yang kamu pahami. Saya sudah Seperti bantah itu. kok. Enggak, sebentar kamu dengar dulu.
kamu tadi kayak kamu ketawa, meremehkan apa itu hal-hal yang sifatnya nggak prinsip gitu. Jadi kalau kamu mau bantah Ustadz Sugi, bantah dengan kaidah ilmiah juga, dengan kaidah ilmiah Dengan bagaimana data begitu. bantahnya. Dengan data atau dengan pemahaman yang kamu pahami, tetapi dengan ada kaidah-kaidah ilmiahnya ya secara kitabiah gitu. Jangan nyerang pribadi Ustadz. Lanjut. Kalau kita prajurit ya. Kayaknya kalau setelah ini nggak usah Ustadz Sugi lah. Saya aja maju ini udah kencing di celana ini. Jadi, cuman ada sudah cukup diskusinya, cuman ada sudah cukup. Apa gimana? Lanjut. Udah yang dibahas lain ya udah dilanjut dengan yang lain lah. Kalau mau lanjut kau lanjut dari tadi ku Kalau gua bilang sama lu ya, Ustadz Sugi itu pernah menantang para pendeta untuk tutup mata membacakan Bible. Satu pun tidak ada pendeta yang berani. Satu pun pendeta kadang berani. Iya, betul. Mungkin terus berani Tidak mungkin. pendeta berani. Sudah ditantang. Kamu tengok YouTube-nya, tengok YouTube. Iya. Pertanyaan saya begini, memang di Islam Lihat diajarkan ya, YouTube-nya dia, lihat YouTube-nya dia. Beliau ini, kalau nggak percaya, kamu lihat YouTube beliau ini. Salam akal sehat. Ya. Bang Andi tolong di mute Bang. Ya. Noise, Di Bang, situ noise. dia menantang pendeta-pendeta di seluruh Indonesia untuk membacakan Bible dengan cara menutup mata. Bahkan Rudi Yohanes sendiri pun kencing di celana sama dia. Lah kau cuma sekedar googling lagi sekedar jemaah googling. Lah kau berani-berani menentang beliau. Jadi Pak De, si Truth ini dia itu udah merasa pinter gitu aja, dia nggak ada yang hebat orang di matanya. Dari tadi ku tengok kau narasi kau tertawa menanggapin kami tadi diam aja nggak ada tertawa. Jurus kabur itu, jurus kabur. Kau remeh gitu loh. Cuman diskusi ini, cuman menurut kau udah cocok rasa, udah. Jangan sampai Bang Blender turun tangan. Udah cocok kau rasa udah. Kalau memang lepas dari sini kamu nanti di mana-mana di Komal Muslim kamu hajar kau. Udah cocok. Ya, kalau memang kamu mau kabur gitu Pendeta aja. Esra Soru di mana di Komal Muslim? Ustadz Sugi. Kamu nggak bertanggung jawab. Pendeta Esra Soru pernah ditantang oleh Ustadz Sugi. Pendeta yang di Jepang pernah ditantang oleh beliau. Beliau itu guru saya itu. Kalau sekedar Anda, saya aja. Ini pada tuh. Ya. Ada tuh ini. Seandainya Gurunda Pak D nggak ada di sini, udah habis kamu sama Bang Blender. Cuman kami sangat menghargai guru-guru kami. Beliau. Ya betul. Makanya tadi saya sabar-sabarin Bang Blender di bawah itu. Sabar Bang Blender. Kita prajurit. Dia seangkat beliau ini seangkatan dengan Gurunda Zuma. Kalau enggak udah kupencet kok kayak kutu tadi kupencet kok. Tahu. Jadi kalau masalah Bible, ini namanya Bible berjalan namanya nih. Ya, dulu. Gini, soalnya nih narasinya dia yang saya tadi tangkap, saya udah catat ya. Ini yang saya catat ya, dia menganggap Nabi Muhammad itu senang berperang dan menikahi. Satu. Kedua, menganggap kitab Al-Qur'an itu palsu. Dia menganggap kitab dia asli. Udah itu dua itu udah saya catat dari narasi dia udah saya tangkap itu. Narasinya jadi sudah jelas di sini ingin menginginkan bahwa kami ini kita perang ya semua. Itu ingin ayat perang dia mau bawa ya kan. Nah gini iya. Kalau kita mau buka jadi kamu mancing perang itu terang-terangan. Jadi kalau kamu bernarasi seperti itu bawa datanya dengan dalil ya, dengan dalil yang fakta yang ada, iya, bawa data yang betul. Ya, jangan kamu main comot. Masih ada urusan kau betul. Kalau nggak mikir tadi guru, udah kupencet kayak kutu kau, betul. Kalau kamu nggak bertanggung jawabkan ini, di mana Komal ya? Kalau kamu nggak bertanggung jawabkan narasi kamu tadi, bentar Bang Datu. Kalau kamu tidak mempertanggungjawabkan narasi kamu tadi tanpa data, kabur kamu sendiri, di mana Komal di Komal Muslim kami hajar, kami kejar. Ini banyak orang kawan-kawan kami di bawah ini. Jangan ketawa kau. Di mana Komal nggak ada tempat lagi bagi kamu di Komal. Ketika kami narasikan tentang Yesus di dalam Bibelmu,
kami selalu mempergunakan data. Contoh, Yesus netek, kami bilang. Yesus Isa netek, ada datanya. Ya, Di Lukas Yesus 11:27. keledai ada aja datanya. Mengambil keledai betina ada datanya di Bibelmu. Apakah pantas Tuhan seperti Yesus itu? itu ibarat Pol PP, menghajar-hajar orang yang lagi dagang, ada di Bibelmu. Jadi semua narasi-narasi Yesus manusia terkutuk ada dalam Bibelmu. Yesus Ada di Bibelmu. Nah, narasi-narasi itu yang kami tunjukkan padamu. Nah, ketika kau menuduh Nabi Muhammad, harusnya ada dalilnya. Oh, di hadis sekian. Tadi kau bawa Al-Quran, setelah aku bacakan, kau jukir balik kau. Nggak ada ternyata begitu. Ternyata di situ menikahi, bukan menggauli. Ya, Ini. jadi begitulah. Kita kalau mau giniin, Bible Anda itu udah banyak yang salah. Dari LAI juga udah salah lah. Masa ada revisi terus-terusan. Kalau kitab itu tidak pernah direvisi. Bang. Logika. Bang. Gitu Ya, loh. Apa? Kitab itu tidak pernah direvisi. Lu pakai pikir logika aja lah. Mana ada manusia jadi Tuhan. Maaf, Mbak Ustadz Tugi, saya agak-agak ini geger-geger tadi itu. Serius. Sama yang dia bawa data apalagi blender tuh. Saya yakin blender tuh dari tadi udah gemetaran, nanti mungkin udah mukul meja deh itu. Cuman karena ada Ustadz Sugi. Udah mau saya hajar tadi tuh. Ketemu lagi Bu Pak Sugi. Ada Ustadz Sugi. Ustadz Sugi lanjut Ustadz Sugi, ada si Kefas ini. Pak Sugi mah tadi siang marah-marah dia. Langsung saya ditendang keluar. Kalau marahnya kenapa? Anda membawa narasi tanpa dalil dia. Kalau dia bawa Alkitab, saya kan bahasnya Alkitab. Iya, Anda bawa narasi tapi tidak berdalil. Kalau masalah Al-Quran saya tidak tahu. Saya cuma tahu sedikit doang Al-Quran. Ya kalau gitu. Saya tidak mau nyinggung lah. Bang. Jangan bicarakan yang tadi Bang, sekarang aja bahas lagi. Ya Fasid, mohon maaf, jangan pernah membawa permasalahan yang di luar ke Komal ini. Ini kami tidak suka seperti itu. Kalau Anda mau masih membawa Anda barusan ngomong tadi Ustadz Sugi marah-marah, saya ditendang. Itu kan sudah masih di sini. Masih di sini. Tadi siang kan di sini juga. Bohong kamu itu. Bohong. Ini lihat dong hostnya. Hostnya sama kan? Ya lihat dulu, jangan bilang sama. Singa Allah kan sama. Siapa? Nah, inilah kelemahan Oten kan, belum apa-apa udah menerangkan. Teman siapa kau tengok? Kan sama kan, suaranya juga sama masih dia. Host, apa dari sini? Sebentar. Host, apa tadi dia masuk di sini? Ustadz Sugi tadi siang ada di sini enggak? Sebentar, saya tanya. Jam 2 sore, jam 3. Host, tadi ada enggak di sini Ustadz Sugi? Sebentar Pak De, tadi di sini ada masuk Pak De? Jam 2. Bukan ini apa? Enggak tahu dia. Nah, makanya dia jangan nggak mau gantian, makanya saya suruh turunkan. Saya nggak mau debat, nggak mau gantian. Tadi di room ini Pak De? Bukan. Di sini kan Pak Sugi. Kan tadi bukan. siang. Bukan. Anda udah bawa narasi dari luar ke sini. Anda udah salah. Bukan kan? Pak Sugi mah jadi ngomong Kefas, kalau mau berdiskusi itu ganti-gantian, bukan nyerocos saja, saling mendengarkan pertanyaan dan iya. Pak Suginya panjang lebar, saya nggak tahu kapan selesainya. Ya narasinya belum selesai yang dijawab. Anda bertanya tentu dijawab, tentu narasinya masih panjang. Jam tungguin masa setengah jam Anda mengadi-ngadi Kalau ngadi sama kau pun belum, kapan pula selesainya? Kapan mulainya? Kalau nggak bisa diatur, mohon maaf, saya keluarin. Ya, sudah bawa narasi itulah di luar orang ini. Islam kalau main kasar juga. Kau naik mau ngapain? Bukan cara Islam, bukan cara Islam. Kau Kefas, aku kalau di tempatnya Kristen, ya Bang Ocup,
nih di tempatnya Kristen, aku itu nauzubillah kejamnya ke situ tuh. Jangan dulu, di sini kau masih dihargai sebagai manusia. Ketika di tempatnya Kristen, kita masuk di situ, di mute. Aku bawa ayat Bible aja, nanyain masalah tentang Yesus netek, malah kejang-kejang mereka. Ya nanyain gini loh Bang Blender, Yesus netek, ada yang aku bawain. Ya, mohon maaf ya. Silakan terus Bang Datuk. Kejang-kejang, di sini masih dihargai Kristen-Kristen di sini. Ya. Masih dihargai Jadi di sini. Ya itu ya untuk siapapun, jangan pernah membawa narasi di luar ke room ini. Kami moderator dan host sudah sepakat tidak boleh ada narasi di luar dibawa ke sini. Masalah di luar jangan dibawa ke sini. Itu biar tidak ada lagi framing-framingan. Silakan lanjut. Laskar Kristus, lu naik ke atas diskusi sama gua. Gimana Laskar Kristus? Gak usah guru gua, Ustadz Suki itu guru gua tuh. Laskar Kristus, lu naik kalau lu diskusi sama gua. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Halo, jelas Bang? Iya, gimana? Ya, silakan. Halo, Oten yang mau naik. Assalamualaikum. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Iya. Saya nantang Laskar Kristus di bawah itu naik. Waalaikumsalam warahmatullahi para guru-guru. Apa kalian mau naik? Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para guru-guruku semua. Mau izin sebentar aja. Oke, siap. Waalaikumsalam. Ini tadi kan si Trust kan belum ada klarifikasi ya tentang semua pernyataan-pernyataannya di sini. Saya mau izin ikutin dia. Kalau nanti suatu saat ada di koma izin saya naik. Aku mau silakan nanti. Siap. Jujur aku nggak terima sih dengan perkataan dia seperti itu tanpa ada klarifikasi. Ya, silakan. Ya, makanya kenapa saya menanyakan dia seperti itu. Yang paling bikin nggak terima, dia mengatakan saya nggak suka seperti orang gitu, udah menyalahkan. Mengganggu itu ya nggak. Yang makanya saya patah langsung itu. Ya tunjukkan dalilnya. Ya untuk sementara seperti itu dulu, izin para guru-guru semoga selalu diberi kesehatan. Siap. Amin. Yang Kristen di bawah naiklah. Saya kepengen makan Kristen ini. Mumpung ada guru saya di sini. Mumpung ada guru saya di sini. Ya, tolong naik yang Kristen. Laskar Kristus siapa tuh? Penalti kick. Lu naiklah ke sini. Agama mana yang mengajarkan kasih? Ya, kita uji. Agama mana yang bersandarkan dengan iblis? Islam atau Kristen? Yuk kita naik buktikan. Laskar Kristus silakan naik, udah saja Pak ya, silakan. Jangan tapping aja di bawah. Jadi ketika kayak si kita barusan curut itu ya. Jadi kalau ketika dia bernarasi seperti itu, ya kita yakin gurunda kita bisa menyelesaikannya sendiri, nggak perlu kita turun tangan. Nah, kan begitu. Tapi kalau ketika sudah di luar batas, baru kita turun, kan begitu. Kalau masih gurunda kita lebih pengalaman lagi menghadapinya, ya kan gitu. Aja. Yuk, Laskar Kristus, lu naik ke atas sama gua lah. Udah saja Mbak, nggak mau naik. Mumpung ada guru saya di sini,
Bang Ocok, Siapa? ini demi Allah ya, Ustadz Sugi ini adalah guru saya, serius. Saya masih dipinjamin buku itu, guru saya beliau. Sama, Pak. Berkat beliau lah saya tahu tentang kristologi. Iya, makanya ini kan saya menghargai beliau dari tadi saya diam. Nah, ketika si siapa The Trans itu bilang bahwa dia menyebut kitab dia palsu, berarti dia sambil ketawa, berarti kitab kita dianggap palsu. Maka saya bantah dengan itu. Sampai sekarang pun ya Al-Quran itu tidak ada yang bisa menemukan kesalahan. Itu kalaupun ada, nggak mungkin umat Kristen, Hindu, Buddha, Islam yang bicara, tapi dunia yang akan bicara kalau ada kesalahan. Silakan otak yang pinter lah, yang otaknya nggak bahlul amat lah, naiklah. Lanjut, silakan. Host silakan lanjut. Bang Al, silakan. Kok nggak ada yang naik? 2-0 ini. Aduh, udah dijambak. Udah dimintain. Nonton masih banyak ini. Naik kenapa? Naik aja dulu. Kalau nggak ada ilmu nanti kita tahu. Nggak perlu harus ada ilmu dulu. Naik aja. Islam apa Kristen kita tahu nanti di atas. Naik aja, naik. Buat permintaan. Ayo. Buat permintaan.